Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kasih Karunia dengan judul pagi ini, Peperangan itu Nyata. Dalam Mazmur 91 ayat 7-8 berbunyi demikian, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bayangkan Anda berada dalam medan perang dan di sekeliling Anda para tentara bertumbangan. Di sisi kiri Anda menyaksikan 1000 prajurit roboh. Di sebelah kanan 10.000 prajurit jatuh satu persatu. Anda mendengar jeritan setiap kali sebutir peluru mengenai sasarannya. Ini adalah gambaran yang sangat mengerikan. Dan saya bersyukur sebagian besar dari kita tidak mengalami kengerian berada di medan peperangan. Karena saudara dan saya mungkin bukan tentara. Namun bukan berarti kita aman dari serangan. Setiap hari saudara diserang dari segala penjuru oleh berita tragis, oleh laporan medis, dan serangan iblis pada saudara. Dan setiap hari saudara membaca ada korban jiwa akibat kecelakaan, teroris, ataupun wabah penyakit. Saya tidak menyamaratakan kejadian-kejadian itu dengan situasi di medan peperangan. Tetapi sebagai orang percaya, kita juga menghadapi peperangan rohani dan kita tidak boleh mengabaikan taktik iblis. Saat iblis menyerang, apakah saudara mengenali senjatanya? Senjatanya datang dalam bentuk pikiran yang melumpuhkan atau ketakutan yang menghancurkan. Saat saudara mendengar berita pesawat jatuh dan kita dilumpuhkan dengan pikiran penerbangan kita selanjutnya, mungkin kita berpikir, jadi khawatir ini akan menjadi penerbangan terakhir. Senjata iblis berhasil mengenai saudara. Atau saat saudara mendengar ada penembakan di sebuah konser musik dan atau penembakan di supermarket atau di sekolah seperti yang kita sering dengar di Amerika. Mungkin saudaraku, Anda menjadi takut ketika Anda akan pergi ke Amerika. Anda akan takut pergi ke tempat-tempat semacam itu. Saya ingin mengajar dan memperlengkapi Anda untuk bertempur melawan pikiran-pikiran yang menindas seperti itu. Lebih komplit saya akan khotbahkan dalam minggu-minggu mendatang. Sayangnya banyak orang percaya yang membiarkan pikiran-pikiran buruk ini tumbuh dan berakar. Mereka menyiramnya dengan kekhawatiran, memupuknya dengan kecemasan, dan mengizinkannya berkembang dalam pikiran mereka. Caranya dengan memutar kembali pikiran buruk itu berulang-ulang. Akibatnya mereka menjadi susah tidur, menderita serangan panik, bahkan bisa mengalami gangguan autoimun dan psikosomatis. Apa yang dimulai di pikiran dapat berakar di hati kita dan dapat menimbulkan dampak negatif untuk tubuh kita. Saat pikiran-pikiran buruk muncul, jangan biarkan berakar sedikit pun. Maka, saudaraku, peperangan itu nyata dan peperangan itu ada di pikiran. Maka jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengarkan berita kabar baik Injil Kasih Karunia yang setiap pagi saya share lewat Instagram, lewat YouTube, dan juga lewat grup-grup WA. Bagi Bapak Ibu Saudaraku, diberkati dengan renungan ini, share ke keluarga, ke famili, ke teman sebanyak mungkin. Karena sangat mengerikan ketika orang-orang diserang oleh pikiran buruk oleh iblis. Itu seperti peluru yang bersarang di pikiran. Oleh karena itu, lawan dengan berita kabar baik Injil Yesus Kristus, Injil Kasih Karunia. Mari saya ngajak berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengertian bahwa aku berada dalam peperangan rohani melawan musuh yang tak terlihat, tetapi menyerang dengan pikiran yang melumpuhkan dan ketakutan yang menghancurkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar dan memperlengkapiku untuk melawan pikiran-pikiran buruk yang menindas. Tolong agar aku fokus pada cinta kasih Tuhan, cinta kasih karunia-Mu padaku dan janji-janji-Mu, sehingga pikiran yang buruk
dan negatif ini tidak berakar dalam hatiku. Amin. Aku memilih berakar dalam cinta kasih Tuhan, kasih karunia-Nya, dan janji perlindungannya, dan tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk dari si jahat berakar di hatiku. Amin. God bless you. Sampai ketemu besok pagi.